Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 Ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Perkenalkan, nama saya Rosa Ica Sefa dengan NIM 2304100089. Dan saya Fadila Afansyah dengan NIM 2304100218. Perkenalkan, nama saya Nisa Arahman dengan NIM 2304100090 dan teman saya Gadis Gebrina dengan NIM 23040221. Dan perkenalkan, saya Siti Fadila Rahma dengan NIM 2304101511. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, serta merupakan negara maritim terbesar di dunia. Kekayaan alam juga budayanya mendasari ideologi negara kepulauan ini untuk mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang di dalamnya termasuk sistem pendidikan. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai peran sebagai roda penggerak sistem pendidikan. Salah satunya adalah Kota Langsa, yang berjarak 400 km dari ibu kota Provinsi Banda Aceh, dengan luas sebesar 262 km persegi. Sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia, Universitas Samudra merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang berada di Kota Langsa, beralamat di Jalan Profesor Dr. Syarif Tayeb, Merandeh, Langsa Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopian. Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UNSAM ini atau Universitas Samudra, kami ada 10 prodi, yang MIPA, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Sedangkan di PS, Sejarah, Geografi, Olahraga, PGSD. Nah, sedangkan yang ada di bahasa dan seni, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Di antara 10 prodi itu yang lebih favorit prodi PGSD, yang kedua olahraga, yang ketiga geografi. Alhamdulillah, dengan semangat-semangat yang muda-muda ini, yang tamatan S2, S3, harapan kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ke depan lebih maju, terutama di bidang SDM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Menurut KBBI, cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Selain itu, cerpen juga diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang menjadi satu di mana di dalamnya ada konflik antar tokoh atau tokoh itu sendiri. Unsur cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. 2. Orientasi. Biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan. 3. Komplikasi. Menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. 4. Evaluasi. Ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. 5. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. 6. Koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetika, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu fungsi religius, sebagai pemberi pelajar yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri cerpen. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. 2. Alur atau plot. Merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen, diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. 3. Setting. Merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. 4. Tokoh. Merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. 5. Watak. Merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis yang baik, antagonis, jahat, dan netral. 6. Sudut pandang atau point of view. Merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan atau aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. 7. Amanat. Merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, yaitu merupakan riwayat hidup dari pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyimpulkan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerpen. Jenis-jenis cerpen. 1. Cerpen pendek merupakan karangan fiktif. Ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian dengan bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. 2. Cerpen sedang merupakan cerita pendek sehingga biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. 3. Cerpen panjang biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat 5000 kata atau 10.000 kata.